Ya, masih di iNews Jabar, pemirsa, saat ini Cimahi punya wisata baru, yaitu wisata militer. Bagi para turis yang ingin menikmati wisata tersebut, Pemkot Cimahi sudah mengakomodir dengan kehadiran Sakoci. Apa alasan pemerintah kota Cimahi mengembangkan wisata militer ini? Sudah bersama saya ini, Wakil Wali Kota dari Cimahi, Bapak Ngatiana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat, Iya, Mbak. alhamdulillah ya. Ya, Pemkot Cimahi sejauh ini tengah fokus ya untuk mengembangkan wisata. Nah, baru Desember kemarin meluncurkan wisata militer Cimahi. Bisa dijelaskan mengapa mengusung wisata militer Cimahi ini, Pak? Oh ya, jadi saya menyampaikan ini bahwa kenapa Cimahi memiliki heritage militer ataupun wisata militer. Iya. Karena perlu diketahui bahwa Cimahi ini banyak bangunan-bangunan bersejarah. Baik. Itu diantaranya adalah bangunan-bangunan militer yang dulunya adalah merupakan garnison militer. Yang sekarang telah berdiri yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Baik. Sehingga pada dulu tahun 1886 inilah bangunan heritage yang ada di Cimahi ini adalah merupakan peninggalan masa pemerintahan Belanda. Ya. Jadi masih banyak heritage yang ada di Cimahi, khususnya mungkin di tempat-tempat lembaga pendidikan TNI, juga stasiun, rumah sakit Dustira, juga tempat-tempat gedung heritage-nya, termasuk Poncol atau Ya. Masmil, lembaga pemasyarakatan militer yang ada di Poncol. Jadi masih banyak sekali peninggalan sejarah penjajahan dahulu ya. Tapi betul. sebelumnya kan dikatakan bahwa wisata ini disebutnya wisata militer heritage, tapi diubah menjadi Cimahi Military Tourism. Itu kenapa? Karena banyak sekali tadi bangunan heritage dibandingkan yang lainnya kan? Ya, alasannya bahwa kemarin tahun 2018 khususnya tanggal 14 Desember telah diresmikan launching wisata heritage tourism. Kenapa menjadi wisata militer? Alasannya begini. Jadi kalau wisata militer itu lebih luas mencakupnya. Baik. Jadi kalau wisata heritage militer sasarannya hanya melewati gedung-gedung dan kesannya hanya melihat dari luar. Tetapi kalau wisata militer itu lebih luas karena banyak pengunjung baik secara lokal ataupun nasional bahkan sampai global. Itu lebih luas, bisa masuk ke wilayah-wilayah TNI yang saat ini adalah menjadi lembaga-lembaga pendidikan. Oh, jadi para wisatawan bisa masuk, menjadi wisata militer ini dan bisa foto selfie juga ya, Pak ya? Iya, itu yang sedang kita bangun. Wisata militer ini diupayakan untuk nanti wisatawan bisa masuk ke lembaga pendidikan. Baik. Nah, kalau respon dari pihak militernya sendiri terkait wisata militer ini di Cimahi bagaimana? Alhamdulillah respon dari pihak TNI. Jadi kami dari pemerintah Kota Cimahi selalu berkoordinasi dengan pihak TNI sehingga akan terjalin yaitu hubungan yang harmonis antara sipil militer, yaitu antara pemerintah Kota Cimahi dengan pihak-pihak TNI. Baik, kalau misalnya dari Provinsi Jabar sendiri bagaimana dukungannya? Kan tadi sudah ada dukungan dari militer sendiri dan juga sipil. Bagaimana dari Provinsi Jabar? Kemarin juga sebagai bentuk respon pimpinan provinsi, dalam hal ini Pak Ridwan Kamil selaku gubernur, untuk memajukan Cimahi menjadi wisata militer karena identik Cimahi adalah kota militer yang notabene pada saat zaman Belanda ada peninggalan-peninggalan bersejarah sehingga harus kita lestarikan itu. Hanya kita harus melalui juga mekanisme. Karena apa? Itu masuk di militer atau komplek-komplek militer termasuk instansi militer, tentunya harus ada perizinan. Kita harus tempuh hal tersebut karena perizinan itu ada melalui satuan bawah sampai satuan atas. Dalam hal ini mungkin dari satuan bawah itu Pusdik, kemudian Pusen Armet, kemudian Dankodiklat, kemudian Pangdam sampai Kasat bahkan sampai Mabes TNI. Itu prosedur harus kita lakukan. Setelah mendapatkan izin, baru kita melaksanakan wisata militer. Baik, jadi selama ini mekanisme perizinannya baik dan lancar ya, Pak ya? Baik dan lancar, tinggal menunggu izin yang dari pusat itu untuk bisa masuk di wisata militernya. Baik, kalau misalnya terkait dengan tadi kan kita bisa tahu ada beberapa wisata militer. Nah, titik-titiknya sendiri di Cimahi di mana saja itu wisata militer? Sebagai titik-titik militer, makanya kita pemerintah Kota Cimahi
saya memiliki gagasan, Ya. kemudian wisata militer yang bisa masuk setelah ada izin, yang menjadi sasaran adalah Pusdik Armet, kemudian Rumah Sakit Dustira, kemudian stasiun kereta api yang ada di Cimahi, Gedung Heritage, kemudian Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di Poncol, kemudian ada Pusdikpal, karena semuanya adalah menyangkut instansi militer. Baik. Jadi instansi itu kalau sudah bisa berjalan tentunya harus ada izin. Izin kita tempuh untuk wisata militer. Kalau masalah heritage hanya jalan-jalan aja di jalan sampai melihat, oh ini peninggalan. Bahkan kita akan mengangkat sebagai sasaran militer selain di komplek militer juga yaitu di makam Kerkop. Makam ini adalah makam Belanda zaman dulu yang jumlahnya personil itu 6.500 dan di sana ada makam sebanyak 6.000. Makam itu. Makam Belanda ya. Makam Belanda. Disebutkan bahwa keluarga Bapak juga ada dari Belanda juga sering mengunjungi itu ya? Setiap tahun saya melihat di makam itu ada yang ziarah, ngirim doa dari Belanda. Sehingga kenapa tidak kita wadahi apabila nanti ada wisata militer, tentunya ini bisa dipakai sebagai sasaran wisata. Baik, jadi bisa menarik wisatawan juga ya. Wisatawan dari luar negeri dan kita juga punya ide nanti mudah-mudahan ke depan juga segera kita memiliki tujuan yaitu untuk memasyarakatkan atau mendirikan wisata militer ini dengan ujung adalah ekonomi juga maju. Karena apa? Setelah itu sasaran didatangi, kemudian makam didatangi dan kita mau mengangkat juga adalah Kampung Cirende. Ya, Cirende yang sekarang ini makanan pokoknya adalah makan singkong. Oh, tapi di Kampung Cirende sendiri nanti ada berbagai kegiatan itu bisa dinikmati oleh wisatawan? Iya. Jadi yang bisa dinikmati antara lain kalau sudah wisata militer diizinkan, wisatawan yang akan bermalam bisa dilakukan di tempat pusdik, tidur di barak, makan dengan ompreng dan sebagainya ala-ala militer. Nah, kemudian Kampung Cirende kita punya rencana dibangun nanti adalah sebuah tempat wisata, antara lain nanti ada teater terbukanya, kemudian ada di sana diadakan kulinernya sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik, jadi ada kuliner Cimahi juga ya. Kuliner Cimahi saat ini apa, Pak? Sebenarnya banyak di sana. Produk-produk makanan dari Cimahi itu banyak. Termasuk ada jahe dan sebagainya, bandrek dan sebagainya, makanan-makanan yang diproduksi oleh Cimahi. Nah, nanti digelar di situ salah satu tempat adalah di wisata kulinernya itu, dengan harapan para wisatawan itu bisa masuk, setelah itu ke Kampung Cirende bisa melaksanakan latihan bela negara, cara menembak, PBB, kemudian juga merayap tali tambang. Nah, itu merupakan termasuk outbound juga. Nah, itu mulai dalam perencanaan ini mudah-mudahan segera terrealisasi. Jadi cocok sekali untuk destinasi wisata bagi para keluarga maupun juga misalnya kekasih gitu ya, datang misalnya weekend ke Cimahi. Tapi ini ngomong-ngomong Pak, mengenai militer ini ada nggak sih kayak alutsista TNI yang dipamerkan seperti itu? Nah, kalau masalah militer itu tadi saya katakan bahwa wisata militer itu bisa masuk ke instansi atau lembaga pendidikan. Sasarannya adalah bisa melihat alutsista. Alutsista itu mungkin alutsista yang sudah lama, ya itu bisa dilihat. Tetapi di situ kalau namanya masuk instansi, ada alutsista yang boleh diketahui oleh masyarakat, juga ada alutsista yang tidak bisa diketahui. Karena itu merupakan rahasia kekuatan TNI kan gitu ya. Nah, benar. Kita tahu itu, nah nanti perizinannya seperti apa, kita sedang kemas, kita urus untuk perizinan masuk ke wilayah TNI. Tapi kalau kita melihat, kalau sampai saat ini sudah 2 bulan berarti apa ya? Bagaimana antusias warga Cimahi sendiri melihat itu? Kalau Cimahi? Masyarakat Cimahi ini sangat merindukan dengan hal itu. Kemarin salah satunya launching Sakoci. Kita sudah memiliki 1 kendaraan Sakoci, itu merupakan bantuan dari Pak Gubernur. Ya, dibentuknya, diwarnanya juga ditentukan oleh Gubernur. Karena apa? Identik di Cimahi ini kan kota militer. Jadi warna kendaraannya warna hijau militer. Nah, itu yang menentukan Pak Gubernur sendiri, Mbak. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai Sakoci tadi, tapi sesaat lagi pemirsa di iNews Japar.